Bukan dilarang kalau ada orang tertidur di masjid, atau mungkin ada orang punya tujuan menghidupkan masjid lalu tidur di masjid. Tentunya ada aturannya, tidak ngotori masjid. Kalau hujahnya masalah ngotori masjid, masjid tidak boleh dikotori, tidak boleh dikotori. Jangan mengotori masjid. Kalaupun harus tidur, mungkin di tempat yang sudah disiapkan. Kalau ngambil bagian masjid, ada salah satu istri Nabi ada punya bagian masjid disekat untuk tidur, sehingga punya tanggung jawab untuk membersihkannya, tidak ngotori masjid. Kemudian masjid ada aturannya. Artinya begini loh ya, jamaah tabligh adalah kelompok yang Masya Allah semangatnya luar biasa tinggi, bisa masuk gunung-gunung dan sebagainya. Sehingga bagi kita itu adalah potensi pelengkap. Ada pondok pesantren yang hanya di dalamnya menuntut ilmu, ada yang nyebarkan ke sana kemari. Tapi harus ada dua belah pihak. Dari sisi jamaah tabligh sendiri harus melihat, ada sebagian masjid yang memang dijaga kebersihannya, ya kan? Tentunya kalau tiba-tiba ada datang orang membawa kompor dan sebagainya, bukan karena salah bawa kompor, bahkan ini kemandirian, nggak mau ngerepoti orang kan, hebatnya jamaah tabligh. Tapi kadang masjid sudah ada aturannya, ada manajemennya, bersih takut kotor. Jadi ini Anda jangan memaksakan ke masjid itu, karena ada masjid lain lagi masih ada. Jadi dia dua belah. Sisi lain, kita sebagai orang yang punya masjid, kita harus berbangga dengan orang-orang menghidupkan masjid seperti itu. Berbangga satu sisi. Artinya apa? Di saat kita menolak ataupun menerima pun tidak boleh dengan hawa nafsu. Mungkin di saat kita ingin menolak dia karena urusan kebersihan dan peraturan di masjid, misalnya apa? Masjid ini banyak perempuannya, kalau ada laki-laki tidur di sini jadi repot atau sebagainya. Maka tentu dengan hal yang baik di saat menyampaikannya. Pokoknya tidak boleh dengan kebencian, tidak boleh dengan permusuhan, ya. Nah, dan dari jamaah tabligh sendiri mungkin harus kawan-kawan kita berjuang-berjuang itu yang harus pertama izin yang benar. Dan tidak semua masjid yang tidak mengizinkan itu benci, itu suudzon kita, ya kan? Karena mungkin masjid sudah punya program rapi ini. Jadi izin yang baik. Kalau tidak ada, masjid Allah tuh banyak. Kan kita tujuannya dakwah kan, jangan memaksakan ya. Satu. Kemudian paling kita patuhi dulu program yang ada di masjid dulu. Jangan sampai waktunya anak ngaji tiba-tiba kita berceramah ini. Jadi semuanya punya potensi. Kemudian masalah iktikaf itu pokoknya Anda tinggal di dalam masjid dalam mazhab Imam Syafi'i, biarpun sebentar Anda niat iktikaf, maka Anda mendapatkan pahala. Kalaupun Anda tertidur di tempat tersebut, mendapatkan pahala. Jadi ini iktikaf di masjid itu dalam mazhab kita, Anda duduk di sini jangan ragu. Niat nawaitul iktikaf muddata iqamati fi hadzal masjid. Aku niat iktikaf sepanjang aku di masjid. Aku niat iktikaf gitu saja, sudah dapat pahalanya. Sepanjang Anda duduk dapat pahalanya. Cuman sayangnya tadi Anda tidak niat kan? Ya makanya dapat pahala. Pahalanya balas sholat nih. Permasalahan kita sering lupa niat, itu saja. Baik, kemudian masalah tidur di masjid itu memang harus waspada. Kalau kita bawa alas sendiri sangat bagus. Kalau tiba-tiba karpet begini, tiba-tiba mohon maaf ya, kena ompol atau iler dan sebagainya ya, kita akan mengotori masjid. Cuman tidur di masjid tidak dilarang secara syar'i. Baru akan dilarang kalau memang nanti mengotori masjid, mengganggu masjid. Maksud kami itu apa? Tidak boleh kita saling menyalahkan. Kita harus kerjasama yang baik, komunikasi yang baik. Di saat Anda ditolak bukan berarti dia benci kepada Anda. Karena Anda sebagai orang yang datang, saya beri hiburan. Kalau Anda ditolak di sebuah masjid, bukan itu karena kebencian. Mungkin ada aturannya sendiri masjid tersebut. Sebab masjid kan ada aturannya, ada DKM-nya dan sebagainya. Dan kita orang luar jangan seenaknya sendiri kan gitu. Satu hal lain bagi yang ngurus masjid. Jika ada orang datang seperti itu, hendaknya kita jangan antipati, nggak boleh, karena ini adalah orang untuk menghidupkan masjid. Kalau ternyata urusan masalah kebersihan, mungkin kita berpikir gimana kalau masaknya di pinggir sana, jauh sana. Kemudian tidurnya juga, kalau pada zaman Nabi ada ashabus sufah. Ashabus sufah itu gini loh modelnya. Masjid Nabi itu anggap sini masjid. Ini lokasi ya. Masjid itu begini, ini masjid separuh ini, ashabus sufah di seberangnya sana. Gambarannya itu gini. Sana ini masjid ya, anggap saja ini lapangan hamparan itu. Hamparan, karpet kuning ini masjid. Karpet kuning ini adalah masjid. Kemudian di tempatnya ibu-ibu itu ashabus sufah, orang-orang fakir yang tinggal bersama Nabi SAW. Ini ada, dan Nabi tidak melarang yang demikian itu. Komunikasi yang baik, husnudzon, semuanya adalah potensi. Yang ngurusi masjid, alhamdulillah masih ngurusi kebersihan masjid. Sebab banyak masjid itu kotor banget ya. Maka kita pun datang jangan ngotori. Satu sisi kalau Anda ditolak, jangan terlalu marah. Masih ada masjid yang lain. Kan yang penting kan kita bisa beribadah, iktikaf, menghidupkan masjid. Saya kan pengen berjuang, ada masjid lain yang bisa kita hidupkan. Sehingga jangan sampai kita mudah membuat permusuhan kepada siapapun.